Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rizky Fauzia dengan NIM 55521900020. Di sini saya akan mempraktikkan tutorial pengoperasian aplikasi Mayab, yaitu terkait menginput data transaksi yang ada ke dalam program aplikasi Mayab ini. Baik, langsung saja. Yang pertama kita buka aplikasi Mayabnya terlebih dahulu. Nah, berikut tampilan awal dari aplikasi Mayab ini. Nah, kita sebelumnya sudah membuat data perusahaan, yaitu perusahaan PD Pelangi. Nah, di sini kita akan membuka kembali perusahaan tersebut dan untuk menginput data transaksinya. Baik, langsung kita mulai klik open. Kemudian di sini sudah ada filenya, kita klik pada pelanginya, kemudian kita klik open, lanjut kita klik OK, kemudian di sini kita pilih yaitu yang ketiga, continue, klik OK, kemudian klik no. Nah, di sini sudah ada tampilan awalnya. Kita coba untuk membagi dua supaya mudah untuk memulai melakukannya. Nah, di sini sudah ada dokumen transaksinya. Baik, dokumen transaksi yang pertama yaitu terkait bukti pengeluaran kas. Mana di sini langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita klik banking, kemudian spend money, kemudian kita yang pertama hilangkan centang yang ada di teks inklusif ini. Nah, lanjut kita pay from account-nya itu kita ubah menjadi cash in bank terlebih dahulu. Use account. Nah, kemudian di sini check number-nya itu sesuai yang ada di tugas. Nah, ini ya nomor ceknya yaitu CP 12 strip 001. Nah, kemudian tanggalnya yaitu 01 bulan 12 yaitu Desember tahun 2020. Kemudian amount-nya itu sebesar 2.500.000. Nah, di sini untuk memonya kita pakai menjadi pembayaran gaji bulan November. Nah, kemudian di sini kita terdapat account-nya ya. Karena di sini bayar gaji bulan November, tapi di bulan sekarang itu Desember, maka kita akan mengubah akunnya ini menjadi expense payable. Use account. Nah, kemudian kita klik tab. Nah, di sini sudah ada out of balance-nya sebesar 0 rupiah. Jadi, jika out of balance-nya udah 0 rupiah, maka kita langsung record. Nah, lanjut kita ke transaksi yang kedua, yaitu terkait voucher kas kecil. Dimana di sini untuk transaksi yang kedua langkah-langkahnya sama, yaitu coba kita cancel terlebih dahulu, klik banking, kemudian spend money, kemudian kita pastikan di sini teks inklusifnya itu udah dihapus checklistnya, kemudian di sini kita akunnya yaitu ubah menjadi petty cash. Nah, klik use account, kemudian di sini check number-nya sesuai yang ada di tugas yaitu V12 strip 1. Kemudian tanggalnya yaitu 02 bulan Desember tahun 2020. Kemudian untuk amount-nya sebesar 675.000.
Kemudian di sini memonya yaitu pembuatan brosur untuk iklan. Nah, kemudian di sini untuk akunnya itu kita pakai advertising expense. Nah, ini use account. Nah, kemudian kita tab sampai out of balance ini 0 rupiah. Setelah out of balance ini 0 rupiah, kita langsung klik record. Kemudian cancel. Nah, kemudian di sini kita coba untuk yang selanjutnya yaitu yang selanjutnya yaitu terkait dengan bukti penerimaan kas, di mana di sini bukti penerimaan kas ini langkah-langkahnya yaitu kita cancel terlebih dahulu, kemudian klik sales, kemudian receive payment, kemudian di sini kita pastikan account ininya menjadi cash in bank. Nah, ini sudah cash in bank, kemudian amount di sini customer-nya ini menjadi Tekno Komputer. Use account, kemudian di sini amount receive-nya itu menjadi 34.100.000. Kemudian payment metode-nya itu cek method, kemudian di sini untuk nomor ceknya itu BS 21. Kemudian tanggalnya yaitu 03 bulan 12 tahun 2020. Kemudian kita lanjut ke invoice statusnya. Nah, di sini kita bisa tab. Nah, di sini sudah sampai out of balance ini 0 rupiah. Kemudian setelah 0 rupiah, kita boleh langsung klik record. Nah, lanjut untuk yang selanjutnya kita cancel terlebih dahulu. Transaksi yang keempat yaitu terkait dengan voucher kas kecil, di mana di sini untuk voucher kas kecil ini kita langkah-langkahnya yaitu yang pertama klik banking, kemudian spend money, kemudian kita pastikan akunnya ini menjadi petty cash. Use account, kemudian di sini teks eksklusifnya dihapus centangnya, kemudian check-in number-nya itu menjadi V12-2. Kemudian untuk date number-nya dan tanggalnya itu 4 Desember 2020. Kemudian amount-nya itu sebesar 975.000. Lanjut ke memonya itu diketik dengan pembayaran listrik dan telepon. Di bulan November. Nah, untuk akun yang di sini kita ganti, maksudnya kita masukkan, yaitu akun expense payable. Nah, klik use account, kemudian di sini kita tab sampai ke out of balance ini 0 rupiah. Nah, setelah itu kita langsung klik record. Kemudian di sini kita klik cancel terlebih dahulu. Untuk transaksi yang selanjutnya yang kelima yaitu terkait dengan faktur. Di sini dinamakan faktur penjualan. Nah, kita sebelum masuk ke faktur penjualannya, kita masuk ke
sales, kemudian enter sales, kemudian di sini sebelum kita memilih customer-nya, kita coba ganti layout-nya dari service menjadi item. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita coba pilih customer-nya. Sebentar. Nah, di sini kita ada teks instruksifnya itu menjadi dihapus centangnya. Nah, kemudian kita pilih customer-nya itu transkomputer. Use customer, kemudian kita coba ganti terms-nya itu menjadi net 30. Nah, di sini kita ubah menjadi in a given of days, kemudian balance due-nya itu 30, kemudian kita klik OK. Nah, langsung ke invoice-nya. Invoice-nya yaitu kita ubah menjadi F12 strip 1. Nah, kemudian tanggalnya yaitu tanggal 06 bulan 12 atau Desember tahun 2020. Nah, kemudian di sini untuk ship-nya itu kita rubah, maksudnya kita masukkan kuantitinya yaitu 9, kemudian item number-nya itu menjadi 1, 2, 3 OP, kemudian di sini untuk price-nya itu kita ubah menjadi 18 juta. Nah, kemudian di sini sudah tercantum totalnya, kita tab langsung ke sheet yang kedua, yaitu kuantitinya 7. Kemudian item number-nya itu A60 PC. Kemudian untuk price-nya kita ganti menjadi 14 juta. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan balance due-nya itu 286 juta. Nah, ini sesuai dengan yang ada di tugas ini ya. Nah, setelah itu kita coba klik record. Nah, selanjutnya kita klik cancel. Untuk transaksi yang ke-6, kita coba untuk buka file fitur sales kembali. Nah, setelah itu kita pilih enter sales seperti tadi. Nah, lanjut ke bagian nama customer-nya, kita pilih sebelum customer kita coba pilih layout-nya. Nah, sudah item, kita klik OK. Teks instruksifnya sudah unchecklist, kemudian customer-nya kita pilih transkomputer. Use customer, kemudian di sini kita terms-nya itu menjadi net 30 in a given of days, kemudian ini diubah menjadi 30, oke. Kemudian invoice-nya itu menjadi NK12 strip 1, kemudian tanggalnya yaitu 7 Desember 2020. Kemudian di sini ship-nya itu menjadi min ya untuk nota kredit ini. Kita coba min 2, kemudian item number-nya itu 1, 2, 3 OP, kemudian price-nya itu 18 juta. Kemudian kita tab langsung ke sheet yang kedua, yaitu min 1. Kemudian item number-nya itu A60 PC. Kemudian untuk price-nya itu kita ganti menjadi 14 juta rupiah. Kita tab. Nah, setelah itu
kita untuk memasukkan akun sales return ke dalam jurnal. Nah, itu kita klik tanda panah yang ini di item number, masing-masing item number kita klik tanda panahnya, kemudian kita ubah akunnya menjadi sales, dari sales menjadi sales return. Nah, langsung kita coba klik tanda panah ini, kemudian kita klik salesnya ini menjadi sales return, kemudian use account, lanjut kita klik OK. Kemudian yang kedua, sama kita ubah salesnya menjadi sales return, kemudian klik use account, kemudian klik OK. Nah, lanjut setelah itu kita klik record. Sini sudah balance due-nya 55 juta ya. Coba kita klik record, kemudian klik register. Nah, di sini kita klik return and credits. Kemudian lanjut kita klik apply to sell. Nah, setelah itu kita isi nomor nota kreditnya, tanggalnya, klik kolom amount applied ini nih. Kemudian kita coba customer-nya transkomputer. Kemudian di sini untuk ID-nya yaitu NK12-1. Kemudian tanggalnya yaitu 07 bulan Desember tahun 2020. Nah, di sini sudah tercantum semuanya. Klik amount applied-nya yang baris tanggal faktur yang di return. Nah, maksudnya itu kita kursornya itu klik di amount applied-nya yang tanggal 6 bulan 12 tahun 2020. Oke, kita klik. Nah, di sini sudah ada untuk out of balance-nya itu menjadi Rp0. Setelah kita klik amount apply-nya di sini, kita klik tab ya, teman-teman. Nah, langsung kita klik record. Setelah itu kita lanjut, kita close saja. Kemudian kita cancel. Nah, di sini kita lanjut ke transaksi yang ke-8. Transaksi yang ke-7, yaitu bukti pengeluaran kas. Di mana di sini bukti pengeluaran kas itu langkah-langkahnya kita pilih feature forecast, kemudian kita pilih pay bills. Nah, lanjut kita pastikan nih akun ininya yaitu cash in bank. Nah, setelah itu kita pilih nama suppliernya yaitu PT Makmur Jaya. Kemudian kita use supplier. Nah, di sini check when number-nya itu menjadi BKK 12-2. Nah, kemudian tanggalnya yaitu 09 bulan Desember tahun 2020. Kemudian amount-nya itu sebesar 23.100.000. Nah, lanjut di sini setelah amount-nya terpenuhi, lanjut kita tekan tombol tab-nya beberapa kali di kolom forecast status, date, amount, discount, dan lain-lain. Coba kita tab sampai out of balance yaitu Rp0. Nah, setelah out of balance yaitu Rp0, kita langsung klik record saja. Nah, kemudian kita lanjut ke transaksi yang ke-8. Kita cancel terlebih dahulu. Untuk transaksi yang ke-8, nah ini kita coba untuk yaitu faktur kembali, tapi kemudian kita coba untuk langkah-langkahnya, yaitu yang pertama pilih purchase, kemudian enter purchase, kemudian kita pilih
ubah formulirnya itu dengan cara pilih layout, kemudian si service ini menjadi item. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, lanjut kita ubah teks inklusifnya ini dihapus centangnya. Nah, lanjut untuk suppliernya kita pilih menjadi PT Lodan. Use supplier. Nah, di sini sudah ada terms-nya itu kita ubah menjadi net 30. Nah, di sini kita ubah menjadi in a given of days, balance due-nya 30. Kemudian kita klik OK. Lanjut di sini purchase-nya itu nomornya itu F05. Kemudian tanggalnya yaitu 10 bulan Desember tahun 2020. Kemudian di sini untuk bill-nya itu kita sesuai dengan quantity yang ada di tugas. Lanjut kita coba 11. Receive-nya udah, berikut tidak. Kemudian di sini item number-nya 123 OP, kemudian lanjut price-nya itu sebesar 16 juta. Kemudian di sini sudah ada total harganya. Lanjut tab, kita ke bill kembali 10 kuantitinya, kemudian item numbernya itu AC A60 PC, kemudian price-nya itu kita ubah menjadi 12.500.000. Nah, di sini sudah ada totalnya itu 125 juta. Kita tab semuanya menjadi total amount-nya itu menjadi total balance due-nya ini menjadi 331.100.000 rupiah sesuai yang ada di tugas. Nah, lanjut kita setelah itu klik record. Kita pilih no. Nah, lanjut ke bagian yang ke-9. Transaksi yang ke-9 yaitu terkait bukti penerimaan kas. Kita cancel terlebih dahulu. Untuk transaksi yang ke-9 itu kita coba pilih langkah-langkahnya, yaitu pilih feature account sales, mohon maaf. Kemudian receive payment, kemudian kita isi deposit to account-nya ini menjadi cash in bank, sudah. Kemudian kita pilih nama customer-nya menjadi transkomputer. Kemudian use a customer. Nah, di sini ID-nya itu menjadi BKM 12 strip 2. Kemudian date-nya itu menjadi 12 Desember 2022. Nah, di sini amount-nya itu sebesar 231 juta. Kemudian payment method-nya menjadi di sini kita menggunakan Cikwe. Nah, lanjut untuk payment-nya transkomputer. Nah, lanjut kita untuk amount lainnya kan di sini kita diambil di tanggal 6 Desember. Nah, setelah itu kita coba klik amount applied-nya di tanggal 6 Desember 2020. Karena di sini totalnya itu 231 juta rupiah. Coba kita klik kursornya di sini. Kemudian tab.
Nah, di sini sudah out of balance ini menjadi Rp0. Lanjut kita klik record. Kemudian untuk transaksi yang ke-10 yaitu terkait nota kontan. Dimana di sini kita cancel terlebih dahulu. Caranya yaitu yang pertama kita pilih feature sales, kemudian enter sales, kemudian kita pilih customer. Customer-nya itu kita coba di sini tidak ada karena di sini adalah nota kontan, jadi kita akan melakukan penjualan tunai. Jadi di sini kita coba membuat baru untuk customer-nya, yaitu klik new, kemudian di sini kita isi dengan namanya yaitu penjualan tunai. Kemudian card ID-nya itu C005. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita coba pilih penjualan tunai use customer. Kemudian di sini kita text includes-nya itu sudah tidak dicentang, kemudian termnya itu COD. Nah, lanjut kita ke itemnya. Di shift pertama itu ada 7. Kemudian item number-nya itu 123 OP, kemudian price-nya itu 18 juta. Kemudian untuk totalnya sudah ditentukan. Lanjut kita tab sampai shift kedua, yaitu 8 shift-nya. Kemudian item number-nya itu A60 PC. Kemudian untuk price-nya itu kita ubah menjadi 14.500.000. Setelah untuk SRP 60-nya itu menjadi price-nya 14.500.000. Kemudian di sini sudah tercantum total harganya. Lanjut kita ke bagian balance due-nya. Nah, di sini balance due-nya ini sesuai dengan yang ditugas itu Rp266.200.000. Akan tetapi kita coba untuk item number ini ubah menjadi dari sales return menjadi sales. Terus kemudian kita coba klik tanda panah, kemudian klik sales return-nya, kita ubah menjadi sales, use account, kemudian untuk kita oke. Kemudian yang selanjutnya itu yang A60 PC itu sales return-nya kita ganti menjadi sales saja. Nah, lanjut kita use account, kemudian oke. Nah, kemudian di sini sudah ya semuanya menjadi Rp266.200.000. Nah, kita lanjut klik record. Nah, selanjutnya ini transaksi yang ke-11. Transaksi yang ke-11 yaitu terkait faktur pula. Kita cancel terlebih dahulu, kita lanjut langkah-langkahnya, yaitu kita pilih feature sales, kemudian kita pilih enter sales, kemudian kita coba untuk mengubah terlebih dahulu layout-nya, cek dulu udah item. Nah, lanjut kita klik OK dan teks instruksifnya tidak ada checklist. Kemudian kita pilih customer-nya, yaitu customer-nya itu Tekno Komputer.
Nah, kita use customer, kemudian di sini termnya itu diskon 2/10 dan 30. Nah, di situ ada diskonnya. Kita ubah menjadi payment is due-nya itu menjadi in a given of days, kemudian diskon day-nya itu menjadi 10, mohon maaf, diskon day-nya itu 10, kemudian balance due days-nya itu 30, kemudian diskonnya itu 2%. Nah, kita lanjut klik OK. Kemudian di sini invoice-nya itu menjadi F12 strip 2. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 18 bulan 12 tahun 2020. Lanjut kita ke sheet yang pertama yaitu 6 quantity-nya. Kemudian item number-nya sama 123 OP, kemudian price-nya itu kita ganti menjadi 18.500.000. Kemudian kita lanjut untuk total harganya sesuai. Lanjut kita ke sheet yang kedua yaitu 4. Kemudian item number-nya itu A60PC. Kemudian kita tab kembali. Nah, di sini di pricing itu kita coba untuk ubah menjadi 15 juta. Lanjut, totalnya sesuai dengan tugas yaitu 60 juta. Kita tab. Nah, di sini balance due-nya sudah sesuai dengan yang ada di tugas, yaitu 188.100.000 rupiah. Nah, setelah itu kita klik record. Nah, selanjutnya kita klik cancel terlebih dahulu. Kita lihat lagi di dokumen transaksi yang ke-12, yaitu bukti pengeluaran kas. Di mana di sini untuk bukti pengeluaran kas, yaitu langkahnya yang pertama kita pilih purchase, kemudian pay bills, kemudian kita akun ininya menjadi cash in bank, dan kita cari suppliernya yaitu PT Lodan. Kemudian use supplier, kemudian isi check-in number-nya itu menjadi BKK 12 strip 3. Kemudian tanggalnya yaitu 19 bulan 12 tahun 2020. Nah, setelah itu kita coba untuk klik kolom amount apply-nya itu di tanggal 10 bulan 12 tahun 2020 yang dengan total mohon maaf. Nah, di sini untuk amount-nya 260 juta ya, seharusnya coba kita open terlebih dahulu. Oh iya, mohon maaf ininya salah, kita kurang 286 juta. Klik OK. Nah, setelah itu kita close. Nah, di sini sudah ada 286 juta rupiah. Nah, kita pilih amount apply-nya yaitu 286 juta rupiah. Mohon maaf untuk amount apply-nya.
Oke, untuk di sini kita ubah amount-nya dulu menjadi 286 juta. Nah, setelah itu kita di sini klik amount apply-nya di sini. Kita klik tab. Nah, setelah itu kita setelah ininya out of balance-nya itu 0 rupiah, jadi kita klik record. Kemudian untuk yang selanjutnya dokumen transaksi yang ke-13. Kita klik cancel. Kita coba cari, nah, dokumen transaksi yang ke-13. Yaitu terkait dengan voucher kas kecil, di mana di sini langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita klik banking, kemudian spend money, kemudian kita pastikan akun ininya menjadi cash, petty cash ya, karena voucher kas kecil. Oke, kita coba petty cash, kemudian use account, kemudian di sini text input-nya udah dihapus centangnya, kemudian check number-nya itu menjadi V12 strip 3. Kemudian date-nya itu, tanggalnya itu tanggal 20. Kemudian amount-nya ini sebesar 800 juta. Mohon maaf, 800.000. Nah, kemudian di sini memonya itu sebagai pengambilan uang untuk keperluan pribadi atau private ya. Boleh private, boleh pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Coba aku pakai private aja sesuai yang ada di modul. Kemudian kita klik akunnya ini menjadi Andrian Drawings. Ini. Kemudian use account. Nah, di sini kita klik tab. Nah, di sini sudah out of balance-nya itu 0 rupiah. Langsung kita untuk klik record. Nah, setelah itu untuk transaksi yang ke-14 yaitu terkait dengan bukti pengeluaran kas, di mana di sini untuk bukti pengeluaran kas itu langkah-langkahnya yaitu kita cancel terlebih dahulu, kita pilih fitur banking sama seperti tadi, kita pilih spend money, kemudian isi kolom account ini menjadi cash in bank kembali. Kemudian use account, di sini teks inklusifnya itu sudah dihapus centangnya, kemudian check number-nya itu menjadi BKK 12 strip 4. Kemudian untuk tanggalnya yaitu 24 Desember 2020. Kemudian amount ini sebesar 19 juta rupiah. Nah, setelah itu kita ketik memonya menjadi pembayaran angsuran Bank Permata. Nah, setelah itu kita isi kolom account ini menjadi Bank Permata Loan. Kita cari Bank Permata Loan-nya ya. Nah, ini dia. Kemudian kita use account, kemudian di sini kita tab. Nah, dan satu lagi yaitu interest expense. Nah, di sini kita coba untuk interest expense.
Nah, ini dia manage account. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan out of balance ini Rp0. Nah, setelah itu kita boleh langsung klik record-nya. Nah, selanjutnya yaitu transaksi yang ke-15, yaitu terkait dengan transaksi yang 15 itu terkait dengan faktur yang dilakukan oleh CV Setia Abadi kepada PD Pelangi. Nah, lanjut kita yang ke-15, kita klik cancel terlebih dahulu, kemudian kita klik purchase, kemudian enter purchase, kemudian klik suppliernya ini menjadi sesuai yang ada di tugas, yaitu yaitu CV Setia Abadi. Kan ini ya, CV Setia Abadi. Lanjut kita klik supplier, kemudian terms-nya itu menjadi net 30. Oke, kita ganti menjadi net 30. Kemudian untuk selanjutnya kita klik OK. Lanjut untuk purchase-nya yaitu nomornya F06. Kemudian tanggalnya yaitu 26 Desember 2020. Nah, lanjut kita ke bagian bill-nya. Untuk bill-nya itu yang pertama ada 12, kemudian item number-nya itu 123 OP, kemudian lanjut price-nya itu sebesar 16.400.000. Nah, kemudian di sini sudah ada total harganya sesuai dengan yang ditugas. Lanjut kita yang kedua, bill yang kedua yaitu 11. Kemudian kita ganti masukkan item number-nya menjadi A60 PC. Kemudian price-nya itu menjadi 12.400.000. Kemudian di sini sudah tercantum total harganya sebesar 136.400.000 sesuai dengan yang ditugas. Kita klik tab. Nah, setelah itu kita lihat balance due-nya ini sesuai dengan yang ada di tugas. Nah, setelah itu kita klik OK. Balance due-nya kita sudah. Kita klik record. Kemudian kita klik no. Nah, selesai untuk transaksi-transaksi yang ada di tugas ini sudah selesai. Lanjut kita ke bagian trial balance-nya. Kita mencoba untuk melihat trial balance-nya. Oke, kita cancel terlebih dahulu, kemudian kita klik account. Lanjut kita klik report. Nah, di sini report, kemudian nah, ini dia, kita perbesar saja. Nah, selanjutnya kita klik trial balance, kemudian kita klik dua kali ya, teman-teman. Kita klik untuk select periodnya itu Desember ya. Kita display, klik display-nya. Nah, berikut trial balance pada bulan Desember 2020. Coba kita lihat di sini ada sales, ada sales return dan lain-lain yang kita sudah masukkan.
Coba kita lihat ke bawah. Nah, sesuai kan? Di sini semuanya sudah balance. Nah, selanjutnya kita coba untuk close. Kemudian kita jika kita ingin melihat jurnal transaksi yang telah kita masukkan tadi, yang kelima transaksi tersebut, kita akan coba untuk melihatnya di yang pertama kita coba Nah, untuk melihat jurnal-jurnal tersebut, kita coba close. Kemudian kita lihat di transaction jurnal. Nah, di sini kita ubah dari tanggal 1 bulan Desember tahun 2020 sampai tanggal 31 bulan tanggal 1 bulan 01 ya benar, bulan 12 tahun 2020, 31 bulan 12 tahun 2020. Nah, di sini kita coba untuk cek. Kita coba di sini kita lihat di apa itu namanya pengeluaran kasnya, disbursement. Nah, lanjut ke resepnya atau pemasukan kasnya, terus udah gitu ada penjualan dan pembelian. Nah, di sini sudah ada ya. Oke, di sini udah ada. Dan di sini pula udah ada. Nah, oke, sip. Nah, setelah itu kita close saja. Kemudian kita telah selesai untuk penginputan transaksi-transaksi yang ada ke-15 transaksi-transaksi yang ada di tugas untuk ke dalam program Mayob kali ini. Nah, cukup kita coba untuk keluar dari aplikasi Mayob ini. Coba. Yang pertama yaitu kita klik file, kemudian exit, kemudian quit no report, kemudian klik no. Selesai. Alhamdulillah telah selesai untuk video kali ini, tutorial pengoperasian aplikasi Mayob tugas 2 terkait penginputan data transaksi, 15 data transaksi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Kanuke dan yang telah melihat atau menonton video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.